Saya nama Sufyan Nur Marbu Abdullah Taib Banjar Al-Makki. Dikenalnya Sufyan Nur Al-Makki. Selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam An-Nasr. Tapi nama asalnya An-Nasr. Darussalam itu tambahan. Jadi An-Nasr Batu. Kalau kegiatan pondok kita pada yang biasa istilahnya ya, Ramadan maupun di luar Ramadan, itu adalah fokus kepada hafalan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dengan dengan menghafalnya dengan sanad, dengan silsilah perguruan Al-Quran sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum dihafal, maka kita ajarkan ataupun kita hidupkan sunnah untuk mengaji, membetulkan bacaan. Karena setiap hafalan Quran itu baik dan kualitasnya itu tergantung kepada tashih bacaan yang pertama. Jadi sehingga bacaan ini harus betul-betul sesuai dengan, kita usaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah kami terima daripada guru-guru, dari guru sampai kepada guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tersambung seperti itu. Sehingga nanti begitu dihafal, maka kualitas hafalan itu akan menjadi bagus. Itu kegiatan rutin dan waktunya kita bagi mulai ba'da subuh sampai waktu sarapan, menjelang sarapan istirahat sebentar sekitar 1 jam. Nanti bersambung lagi sampai menjelang zuhur, istirahat pada zuhur, nanti ba'da asar sambung lagi sampai sampai isya. Isya pun pelajaran yang lain, tambahan pelajaran kitab, pelajaran yang ada hadis, ada tafsir, ada bahasa Arab, itu kita ajarkan setelah maghrib sampai isya. Nah, selesai isya lanjut dengan program yang lain, yaitu melancarkan persiapan hafalan besok. Nah, sementara kegiatan yang lain, kita juga mengadakan semacam daurah, training lah istilahnya, ataupun dalam istilah pondokan kilatan. Nah, kilatan ini kadang-kadang tentang tajwid, tentang qiraat sab'ah, yaitu mempelajari riwayat-riwayat bacaan Al-Quran yang dari para imam-imam Al-Quran itu. Jadi nanti setelah selesai kita bagi sambung ataupun istilahnya ijazah dan sanad. Untuk mendapatkan sanad ini itu perlu perjuangan yang 3 tahun menghafal, terus dengan menghafal artinya juga, bahkan kita program ada untuk menulis ayat dan terjemahannya. Sehingga ada setoran ayat, ada setoran terjemahan. Allah akan menciptakan apa-apa yang kamu tidak ketahui. Ayat ini waktu turunnya adalah yang dimaksud, waktu turunnya itu sahabat belum tahu apa yang ada sekarang ini. Kita zaman sekarang ada Mercy, ada BMW dan sebagainya, ada pesawat dan sebagainya, alat-alat transportasi yang ada tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya di zaman kita. Maka Allah katakan Allah akan ciptakan kendaraan-kendaraan yang kamu belum tahu. Tetapi di sini dalam bentuk kendaraan itu yang nomor 1 adalah kuda. Maka kendaraan yang diciptakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah langsung, penciptaannya Allah yang menciptakan untuk kita itu kuda. Kalau yang lain-lainnya itu adalah hasil ciptaan daripada otak kita yang dinikmati oleh Allah kepada kita. Tapi aturan di dalam dunia perkudaan, orang itu tidak dibenarkan nunggang kuda sebelum mampu melayani kuda dulu. Supaya ada hubungan dengan yang menunggang dengan kuda itu. Jadi supaya ada dengan, bukan hubungannya maksudnya dengan dia memberi makan, dia memandikan kuda, terus menuntun kuda, membawa jalan-jalan dan sebagainya. Apa-apa yang diperlukan, membersihkan kandang dan sebagainya. Itu tuh membuat kuda itu dekat. Sejauh mana orang berkuda itu akan sembuh dari berbagai macam penyakit, di antaranya stroke, di antaranya jantung, di antaranya juga tadi disebutkan ginjal dan lain sebagainya. Nah, perkara-perkara ini sudah diteliti dan oleh ilmuwan dunia. Nah, sehingga saya beberapa kali ketemu dengan orang yang pernah stroke, setelah itu sembuh dengan berkuda.
Kemarin kami sempat berbincang dengan saudara kita daripada Malaysia yang baru saja datang dari Turki untuk ikut pertandingan memanah di atas kuda. Maka beliau katakan yaitu bahwa orang yang memanah di atas kuda ataupun orang yang terbiasa berkuda ini, itu kemampuan tubuhnya ataupun fisiknya itu 7 kali lipat orang biasa. Berat tekanannya ini masih 50-an. 50 ke atas ini buat orang dewasa. Kalau yang di bawah ini masih untuk anak-anak kecil ataupun perempuan yang biasanya. Maka kalau tarikan sekali ini nih, itu kalau orang ngangkat barang yang benda-benda yang berat, biasanya orang olahragawan yang badannya, ototnya, dadanya besar-besar itu 500 kilo diangkat terus dilepaskan. Tapi ketika dia orang latihan memanah itu hampir 700-an. Ada banyak teknik-tekniknya, cara-cara memanah berkuda, terutama sekali apa yang kita laksanakan sewaktu kita mula menceburkan diri dalam memanah berkuda. Antara teknik yang begitu baik sekali untuk diamalkan adalah daripada mereka yang asalnya dulu daripada tanah Arab ataupun daripada kitab Saracen Archery. Ilmu memanah orang Islam ini sebenarnya begitu hebat sekali kerana ia pernah mengalahkan tentera-tentera yang pernah menguasai 3/4 dunia. Jadi apabila mereka bertembung dengan tentera-tentera Islam, teknik panahan mereka ini bisa mengalahkan tentera ini. Jadi teknik inilah yang kami cuba bawa dalam ilmu furusiah, dalam ilmu memanah dan berkuda. Di dalam memanah dan berkuda ini ada disiplin lain ya. Ini ada juga untuk berlembing ya, berpedang gitu, dan ada juga untuk bertombak. Jadi selain daripadanya itu semestinya yang paling utama sekali adalah panahan. Jadi teknik-tekniknya begitu variety sekali. Terdapat banyak teknik mengikut budaya-budaya ataupun tamadun-tamadun yang ada di dunia. Jadi tapi yang terbaiknya adalah yang daripada teknik daripada orang Islam itu sendiri. Kerana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang memberikan banyak motivasi tentang bagaimana keperluannya untuk orang Islam belajar memanah dan belajar berkuda. Jadi disebabkan oleh motivasi daripada baginda Rasulullah SAW, maka ada banyak teknik-teknik ditemui, teknik-teknik diciptakan untuk teknik-teknik panahan pantas dan pelbagai cara. Memanah adalah kesukaan Nabi Muhammad SAW, dan juga memanah juga berkuda juga adalah kesukaan Nabi baginda Rasulullah SAW. Maka saya menyeru kepada semua pemanah-pemanah dan juga orang Muslim di luar sana, Muslimin dan Muslimat, kita bisa melakukan perkara ini sekiranya kita berukhuwah ya, saling kenal mengenal antara satu sama lain. Saya begitu teruja dan begitu rasa berterima kasih kerana diberikan peluang untuk berkongsi dengan penduduk di Indonesia teknik-teknik dan juga ilmu untuk memanah berkuda. Jadi insya-Allah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bertemu kembali dan juga kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lebih dalam. Tapi kalau Ramadan latihannya pagi aja pas atau ba'da tarawih, selepas tarawih. Belum ada lagi santri-santri yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan aktiviti memanah berkuda. Jadi ini sebenarnya merupakan satu perkara yang amat positif, dan saya harap selepas ini lebih banyak lagi ya pondok-pondok ataupun santri-santri yang bisa melakukan aktiviti sebegini. Apalagi kalau betul-betul disertai dengan zikir kepada Allah, maka dia pun akan berzikir kepada Allah. Kalau sampai saya punya teman, mungkin dari kemarin kedatangan, sekarang masih ada di tengah-tengah kita, yaitu Muhammad Akmal daripada Malaysia, latihan perharinya sampai 1000 anak panah. Tapi daripada gurunya yang mengajari dia seharinya tuh 5000 anak panah, sehari latihannya. Lebih lagi, dia mampunya baru 1000. Nah kalau kita hari ini pun berlatih, karena namanya sambil berzikir, mungkin kalau kita zikir sampai 1000-an, banyak yang tidak kuat. Tapi kalau memanah 100, 200 sehari itu kuat. Asal ada anak panahnya sama busurnya. Bukan kekurangan anak panah dan kekurangan busur kalau sampai. Jadi kita mau didik kuda dengan didikan apa terserah kita. Kita dididik dengan didikan kasih sayang, dan biasanya yang didikan kasih sayang ini yang paling berhasil di dunia sekarang adalah para wanita yang mecah rekor. Maka kuda bisa diatur dengan sedemikian rupa dengan pendekatan kasih sayang. Itu perempuan kalau Masya Allah dia gunakan kasih sayangnya kepada kuda, itu kudanya setianya luar biasa.
Nah, tapi kalau koboi lain lagi cara pendekatannya dengan otot. Nah, itu seperti itu. Waratnya ada mirip-mirip sedikit tuh dengan pendekatan dengan cara tentara. Pernah kemarin pada waktu katanya di sini di pondok diwajibkan berkuda. Saya bilang tidak. Memang sudah senang. Jadi tanpa saya wajibkan mereka pun ini Ustadz kita mau latihan. Nah, sehingga ketika mau pergi kemana-mana pengennya kuda dibawa. Mau kemarin ke pantai, kita bawa kuda ke sana latihan di pantai. Terus kemarin ke mana cobaan rondo tahun yang lalu itu pengen kuda. Tahun ini mau ke cobaan rondo lagi, jadi kita bawain kuda ke atas. Dia bawa kuda ke atas akhirnya. Sekarang ini umat Islam kalau kita sambungkan untuk jadikan satu faham sulit. Untuk diberikan, untuk digabungkan dalam satu organisasi nggak mungkin. Tapi kalau diajak main-main bareng tuh mau. Karena sudah gitu loh. Busur ini dibikin oleh orang Hongaria. Ya, dijual sama dia paling murah jenis yang ini 2.000 US sampai 4.000 US, bahkan ada yang sampai 6.000 US. Nah, 6.000 US berapa juta duit kita di sini. Nah, itu. Kemudian ini anak panah ini dibikin pada sederhana sekali. Kita bisa di kampung kita bisa bikin, umat Islam kayak nggak susah bikin kayu, tinggal dibulatin. Setelah itu ini dikasih maka ini juga bulu hewan banyak sekali. Tinggal masang terus di lem, udah jadi. Ini dijual 200.000. Atau 60 ringgit Malaysianya. Wah, mahal 60 ringgit ya sekitar 200.000 duit kita. Terutama ya di Nusantara, di Indonesia ini kan ini warisan nenek moyang kita. Sebagai bagaimana menjadi budaya, menjadi yang kita perhatikan, sehingga laki-laki perempuan umat Islam itu pandai berkuda dan pandai memanah.